Kalau hidup kita setiap saat, bukan setiap hari, sukacita seperti tadi ini, setan pulang kampung semua. Betul tidak? Yes. Kenapa setan pulang kampung? Kalau kita tetap semangat memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Dia, kenapa setan pulang kampung? Iya, karena hukum Kristus mengucap syukurlah senantiasa. Betul? Saudara, ini kalimat yang betul. Sekian banyak tahun saya melayani Tuhan. Maaf, seringkali kemunafikan terjadi. Kita kelihatan jadi murid Yesus, kita kelihatan jadi orang Kristen, kita kelihatan rohani kalau di ibadah. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Saya cuma tanya, tapi ini perlu kita perbaiki dan kita bertobat. Mungkin pernah terjadi di Banjarmasin ini sebuah KKR besar dan suasana pujian, pemain musik, WL, singer semuanya lebih ramai dari yang tadi. Pertanyaan saya, bisa nggak yang hadir ramai sukacita, tepuk tangan, lompat-lompat, belum sampai rumah kedegeran di jalan? Terus saya tanya, bisa bertengkar di jalan? Bisa? Suami istri. Nah, ini namanya kemunafikan. Itu sebabnya kenapa saya katakan tadi, kalau setiap saat, bukan setiap hari saja, saudara dan saya memuji-muji Tuhan dengan suasana yang buat setan gila. Oh, enggak, amin. Loh, setan gila kan kalau mendengar kita memuji Tuhan kayak tadi? Gila, stres, mencret-mencret. Wah, sudahlah. Loh, betul tidak? Maka itu saya katakan, kalau setiap saat hidup kita penuh ucapan syukur, penuh pujian seperti ini, setan pulang kampung. Sebab setan gak punya tempat untuk menggoda orang. Jujur, ngomel, orang Banjar bilang ngomel itu apa? Oh, bomamai, ya pernah belajar bapak saya. Oke, bukan itu, bomamai. Nah, lihat tuh ya, bomamai ya. Bomamai, ayo, yang bukan Banjar belajar bahasa Banjar. Bomamai itu makanan setan. Betul atau salah? Kalau saya tanya betul atau salah? Jadi kalau ada orang suka ngomel, ada orang suka protes, ada orang suka marah, ada orang suka bomamai tadi, setan itu pasti datang dan mereka kerasan di sini. Serius. Saya tanya lagi jujur. Yang namanya suami istri, dengar baik-baik. Yang namanya suami istri, kemungkinan besar atau kemungkinan kecil pertengkarannya setiap hari. Jawab. Kemungkinannya besar atau kecil? Suami istri rajin bertengkar. Jawab. Besar. Red. Lo betul nggak? Ayo, siapa yang setuju? Suami istri pertengkarannya kecil. Ayo ngaku coba. Besar atau kecil? Kemungkinan. Nah, karena apa? Saudara dengar, setan itu tidak terpengaruh di tempat ibadah. Tapi setan paling ketakutan kalau ada suami istri harmonis. Catat ini baik. Saya ulangi ya, supaya semuanya sadar. Setan itu paling takut kalau ada suami istri harmonis, bahagia, saling mengampuni, jarang ribut.
Betul atau salah kalimat? Betul. Setan tidak terpengaruh dengan ibadah. Kenapa? Pelan-pelan mikir. Tuhan Yesus lebih suka kumpul orang berdosa atau lebih suka kumpul orang munafik? Dosa. Betul. Wih, Tuhan Yesus itu enak dengan orang munafik. Maka itu dalam penulisan 4 Injil kita menemukan kalau dia ketemu orang pura-pura orang munafik, kenapa datang benar? Nah, pertanyaan saya, kita ini bisa munafik di rumah atau di ibadah? Yang lain jawab pasti cuma bapaknya. Kita ini bisa berlaku munafik di rumah atau di ibadah? Ibadah. Maka itu jangan rajin-rajin ke gereja, banyak orang munafik. Sebentar. Saudara tertawa ini setuju atau tidak? Wih, puji Tuhan aku. Serius. Di dalam gereja itu penuh kemunafikan. Maafkan saya. Maaf. Sering nggak dengar istilah pendeta juga manusia? Sering ya? Nah, saya mau bongkar nih. Karena saya pendeta juga. Ada nggak suami istri pendeta rajin bertengkar? Ada. Kok tahu? Saya telepon pendeta saudara nanti. Cuma aku tahu. Katanya kalian dua rajin bertengkar. Betul. Maka itu saya pakai istilah pendeta juga manusia. Sekarang bayangkan, karena setan benci suami istri harmonis, maka setan selalu cari cara, cari celah untuk mengganggu keluarga pendeta juga. Ngeri. Saya baru dari Makassar. Tadi sore jam berapa tadi tiba ya? Setengah 4. Nah, tadi pagi saya tuh ketemu salah seorang yang sudah lama saya nggak ketemu. Terus saya lihat kok hidupnya kelihatan susah sekali. Kira-kira 15 tahun saya nggak ketemu. Dulu dia luar biasa penampilannya. Kok tadi bagi kusut. Tiba-tiba saya bertanya kepada dia, kalimat yang saya nggak pikir, yang buat dia kaget. Kamu masih ke gereja itu enggak? Karena saya tahu dia berasal dari salah satu gereja yang cukup besar di Makassar. Kalimatnya, tidak akan saya ke situ lagi. Kenapa? Wih, dia cerita tentang kemunafikan gembala. Terus saya tanya, maaf loh, bukan saya menuduh kamu mengada-ada, maaf. Kamu tahu itu dari siapa? Nah, jawabannya dari 2 pembantunya. Kalau gembala suami istri rajin bertengkar. Nah, pertanyaannya, kalau dari pembantunya kemungkinan sebenarnya besar atau besar? Maaf. Besar. Saya kecewa. Kalau hari Minggu khotbah pelayanan mereka luar biasa. Ibu gembala kami itu keren, khotbahnya bagus. Nah, terus dia pernah ngalami dengan anaknya. Suatu kali anak ini enggak ke gereja situ, waktu itu ya ke gereja lain. Nah, karena sudah bersekian lama, anak orang ini tuh lupa siapa tante ini siapa. Pas ketemu di suatu mall, bilang, loh, kamu ini ya? Betul tante. Kamu lupa siapa tante? Lupa tante. Anak ini kan tulus, namanya anak remaja. Lain kali jangan lupa ya, ini tante itu, sebut namanya gembala itu. Saudara, anak ini pulang cerita ke papanya sampai ketakutan. Ya, Pak, kok begitu ya tante gembala itu? Di depan banyak orang yang memang saya lupa, sudah lama nggak ke situ. Saudara, gembala yang pintar khotbah
tetapi hidupnya tiap hari gak jadi contoh apa yang dikotbahkan. Kira-kira jemaatnya mau setia atau enggak? Maaf, jelas tidak. Maka itu jujurlah kepada diri kita sendiri. Penilaian Tuhan, catat ya, Tuhan menilai kita, Tuhan mengukur kita, iman kita, kesetiaan kita, kerohanian kita, ketaatan kita. Ingat, bukan waktu kita ibadah. Kenapa? Jadi kalau kita ibadah begini, Tuhan gak pernah nilai. Kenapa? Karena di sini bisa pura-pura. Yang Tuhan nilai waktu kita di rumah dan hidup sehari-hari. Serius. Gembala atau pengkhotbah atau pendeta yang hidupnya penuh kemunafikan, penuh kepura-puraan, hanya kelihatan rohani, kelihatan hebat hanya waktu diibadah, tapi hidupnya di rumah hampir tiap hari nggak mencerminkan surga yang penuh damai itu. Percayalah, mereka dua suami istri boleh khotbah dengan bagus menurut pendengaran kita, tapi nggak kena ke hati yang mendengar karena pura-pura. Maka itu pulang dari sini, suami istri harus jujur. Komunikasinya bagaimana suami istri? Saya mulai dengan ayat ini, Ibrani 13 ayat 4. Terima kasih. Ibrani 13 ayat 4. Ternyata Tuhan Yesus punya satu tempat untuk menilai, untuk memeriksa hidup kita itu benar atau tidak. Dan tempatnya itu luar biasa. Dan inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang sangat luar biasa. Maka itu Tuhan tidak akan menilai kekristenan kita, iman kita waktu kita diibadah, karena ini tempat sandiwara. Loh, kok nggak amin? Amin. Ini tempat sandiwara. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah siapa? Kita semua suruh apa? Penuh hormat terhadap siapa? Perkawinan. Ini luar biasa. Di samping kita harus menghormati Tuhan, maka hal yang kedua Tuhan minta kita menghormati perkawinan, menghormati pernikahan. Maaf, gak usah takut karena sudah bukan rahasia. Apa yang terjadi kalau ada orang tidak menghormati rumah tangganya, tidak menghormati pernikahannya, tidak menghormati perkawinannya? Enggak main-main. Betul. Itu bukan Kristen. Ternyata firman ini ada di hati semua manusia. Tokoh kedua, sebelum dia tidak menghormati perkawinannya, dia tokoh hebat gak di Indonesia? Semua orang kagum, sampai bangsa-bangsa lain kagum. Lalu kapan pamor turun? Ayo jawab. Kawin lagi. Ketika dia ceraikan istrinya, nikah. Saudara, dari dua kasus ini, jadi firman ini betul atau salah? Betul. Hendaklah semua kita ngapain? Saya tak jawab, Pak. Ngapain? Baca. Menghormati perkawinan.
Bapak istrinya nggak ikut atau ada? Istri nggak ikut? Ada? Yang mana? Oh nggak ada. Oh, di rumah. Sampaikan firman. Hanya Alkitab, satu-satunya buku di antara jutaan judul buku di dunia yang memberitahukan manusia bahwa perkawinan, rumah tangga, dan pernikahan harus dihormati dengan penuh, nggak sekedar hormat. Ayo kita bongkar, maaf. Begitu jahatnya setan merusak keharmonisan rumah tangga. Siapa yang lemah itu diganggu duluan. Istri lemah, setan ganggu istri. Suami lemah, setan ganggu suami. Betul atau salah? Maaf, tidak sedikit ketika suami-suami tidak hidup dengan penuh hormat terhadap perkawinannya, berarti suami-suami itu hidupnya enggak hormat. Atau sebaliknya, ketika istri-istri tidak hidup penuh hormat terhadap perkawinan, maka istri akan merendahkan perkawinan. Betul tidak? Apa lawan katanya menghormati? Bukan tidak menghormati. Apa lawan kata menghormati? Kebalikannya. Ayo jawab. Menghina, merendahkan. Maaf, saya ingin yang di rumah juga jawab. Nanti Atek, anak saya ini akan bacakan. Pernah dengar nggak istri yang sudah nggak tahulah karena alasan apa, cerita jeleknya suami ke pembantu, ke tetangga? Pernah dengar nggak kasus seperti ini? Walaupun suaminya salah. Benar istilahnya, lo ngerti nggak? Ada nggak? Saya pernah tahu nggak istri seperti itu? Lu saya tanya. Bukan saudara yang saya maksud, orang lain jawablah. Nah itu dia. Ada pernah tahu ada istri, merendahkan suaminya. Masa pembantu diajak ngomong tentang jeleknya suami, tetangga, teman. Serius saya tanya, ada tidak? Ini yang tidak menghormati. Atau sebaliknya, ada istri yang nggak tahu kayak apa, suaminya nggak tahu, lalu menjelek-jelekan istrinya ke banyak orang. Nah, inilah usaha setan yang berhasil merusak perkawinan, sehingga suami istri tidak bisa penuh hormat terhadap perkawinan. Ada lagi yang lain? Maaf. Ada enggak mamah kandung jelek-jelekkan suaminya, bapak kandungnya, anak-anak di depan anak-anak kandungnya? Nah, saya tanya, coba jawab. Ini jahat. Kasihan anak-anak itu diracuni untuk membenci papa kandungnya. Saya tanya, ada tidak? Oh, saya bisa cerita sampai pagi kalau tentang kerusakan pernikahan yang setan buat. Maka itu kalau komunitas saudara ini adalah komunitas namanya keren, peduli kasih. Dengar baik-baik. Jangan sibuk peduli kasih untuk tetangga, orang luar, orang jalanan, dan semuanya. Mulai dari keluarga kita. Amen. Kalau kita peduli kasih untuk yang di luar, tapi dalam rumah kacau balau, kita munafik. Mulai di rumah, masing-masing tanya,
Apakah kami dua suami istri ini harmonis? Saya tunjukkan satu-satunya penyebab kenapa rumah tangga tidak harmonis. Ternyata penyebabnya itu sepele sekali. Tidak mau mengampuni. Betul atau salah? Tidak mau mengampuni. Memang, coba saya pakai kalimat. Ada nggak orang yang suka senang disalahkan? Lu saya tanya. Nggak ada. Tapi saya tanya balik. Tapi jujur, kita senang nyalakan. Itu namanya apa? Loh, nggak suka disalahkan, tapi suka nyalakan. Itu namanya apa? Babi. Serius, itu bajingan sudah. Kalau kita tidak mau disalahkan, jangan nyalakan. Nah, ini yang terjadi di rumah tangga. Karena nggak tahan melihat pasangannya, sudah jarang mandi, bau, malas. Maaf ini saya ngomong. Nah, maka itu saya ini karena sekian puluh tahun saya sudah ngurusin ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu keluarga tahu. Maka itu saya bilang tadi, kalau mau cerita soal nggak harmonisnya keluarga, saya punya jutaan bahan. Melihat rumah tangga dihancurkan oleh setan. Hal-hal kecil setan sering merusak rumah tangga. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Memang hobinya mereka merusak keharmonisan suami istri. Betul? Jadi kita tidak harmonis karena apa tadi? Masuk lupa, belum 2 menit. Karena tidak mau mengampuni. Nggak suka disalahkan, tapi suka bertobat. Itu babi dan bajingan. Setuju kalimat ini? Saya katakan tegas supaya bertobat. Kalau kita nggak mau disalahkan, jangan nyalakan orang. Setuju? Jujur, semua komunitas peduli kasih yang suka, yang masih rajin bertengkar diri. Begitu sekali kita tidak mengampuni, catat, setan datang ribuan ke rumah kita. Karena tidak mengampuni itu pintu yang terbuka lebar untuk setan masuk. Hari Senin pagi yang kemarin kita ada foto, Senin pagi saya masih ngajar via Zoom. Saya kaget juga. Dan memberi tema. Ternyata sampai tadi siang masih ada orang diskusi masalah tema itu. Saya tulis begini tema saya ngajar hari Senin. Orang yang tidak mau mengampuni dan tidak mau mengasihi, dia itu lebih setan daripada setan itu sendiri. Ngerti nggak artinya itu? Ada masalah? Serius. Orang yang tidak mau mengasihi dan tidak mau mengampuni, dia itu lebih setan daripada setan itu. Sampaikan ke semua orang. Jadi kira-kira di sini banyak setan? Saya tanya. Ya jawab dong. Kira-kira di sini banyak setan nggak? Yang ngaku. Catat. Hanya satu penyebab rumah tangga nggak harmonis. Karena apa tadi? Tidak mau mengampuni. Hari ini kita harus bertobat supaya semua kita penuh hormat terhadap perkawinan. Amin. Saya tanya lebih jauh. Adakah manusia, ada nggak manusia nggak pernah salah? Jawab cepat. Ada nggak? Berarti kita apa? Salah, sering salah. Itu betul. Enak aja. Lu betul tidak? Lu jangan sombong.
Yang namanya manusia pasti sering salah. Itu manusia. Maaf loh kalau saya ngomong ini. Binatang itu jauh lebih baik dari kita. Yakin nggak mereka itu hampir nggak pernah ada salah. Contoh, saya lihat anjing lari, keliru terus balik. Loh, saya nggak pernah ketemu. Burung terbang, salah jalan. Loh, betul nggak itu? Hampir nggak ada. Tapi yang namanya manusia langganan salah. Betul nggak? Langgan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Apa yang patut kita katakan? Kalau ada orang yang sadar dirinya sering salah, tapi menuntut yang di sebelah nggak boleh salah, ini orang apa? Jawab. Jangan nyebut binatang, mereka masih lebih aturan daripada kita. Biadab. Betul? Tahu definisi biadab? Bajingan tingkat tinggi. Serius. Maka itu kalau kita sadar kita sering salah dan pasangan kita salah, harusnya kita tertawa, bukan mentertawai dia, malah ribut nanti. Tertawa, ternyata kita dua ini sama. Enggak, amin. Amin. Betul? Sama apanya? Ayo, sama apanya cepat? Iya, ya sudah, pelukan, makan. Enggak, amin. Lu betul enggak? Jadi enggak perlu diperpanjang. Aku juga sering salah. Ya, aku harus terima kalau kamu juga sering salah. Ini yang Tuhan cari. Maka itu supaya saudara dan saya penuh hormat terhadap perkawinan, harus selalu yang lain mana jawabannya? Harus selalu Pak ikut jawab. Harus selalu Pak. Nah, saya kalau ngajar saya minta semua harus ikut, interaktif, nggak boleh diam. Saya ulang. Supaya semua kita penuh hormat terhadap perkawinan, maka kita harus selalu sama seperti Bapa di surga, selalu mengampuni kita. Maka kalau pernikahan seperti ini, surga di bumi, anak-anak kita bahagia karena lihat papa mamanya lucu-lucu. Oh enggak, amin. Ya, pernah tahu film Tom and Jerry? Apa ini? Saya tanya, pernah tahu film Tom and Jerry? Ya cepat jawab. Apa itu? Film apa itu? Kartun. Iya, sudah tahu kartun. Senang apa maksudnya kok kartun? Menghina sekali ini orang Banjarmasin. Dikira saya nggak pernah tahu kalau itu film kartun. Film tentang apa? Iya, apa? Iya, kucing dengan tikus. Anak-anak capek kalau papa mamanya kayak Tom and Jerry. Betul anak-anak? Jawab. Papa mama udah. Papa mama udah. Di sini ada, saya tanya jawab. Mama ada. Oh, papa sudah nggak ada. Mamamu yang mana? Oh, di rumah nggak ikut. Saudara lihat. Anak-anak menderita, betul tidak? Kalau kita papa mama bertengkar. Coba ingat, seandainya ada di antara kita waktu dulu masih kecil, papa mama rajin bertengkar, jujur betah nggak di rumah? Ya. Ini yang aneh. Kenapa kita dulu masih kecil nggak suka papa mama bertengkar? Tapi kenapa setelah kita menikah kita lakukan hal yang sama? Ada nggak seperti ini? Jawab ada tidak? Karena tidak mau mengampuni.
Weh, kalau kita rajin mengampuni seperti Tuhan rajin mengampuni kita, rumah tangga kita seperti surga. Amin. Kalau tidak seperti neraka. Lagi sekali, korban rumah tangga seperti neraka pasti anak. Catat ya, pulang dari sini kalau ada yang bertengkar terus 2 kali terakhir minta maaf pada anak-anak. Ada, awas jangan ada berkata, ya habisnya aku keliru, maunya nikah dengan adiknya dapat pokoknya. Awas ngomong ampuni. Setuju? Ampuni. Sudah. Kalau ada orang tua rajin bertengkar, kalau saya ketemu anak-anaknya, saya akan belikan ring tinju supaya bapak mamanya tinju di ring itu, anak-anak jadi wasitnya. 4 ronde keempat, ayo ronde kelima. Serius. Kenapa saya punya prinsip ini? Karena saya pernah buat angket ke sekian ratus keluarga, ke sekian ribu anak. Kalimat terakhir dari angket saya yang saya buat tahun 80-an yang lalu. Jadi menurut kalian itu lebih suka lihat papa mama tapi ribut terus, atau lebih suka lihat kuburan mereka? Shock saya. Lebih 70% responden saya jawab, kami lebih suka lihat kuburan mama papa. Hancur hati saya. Karena papa mama yang kayak Tom and Jerry, anak-anak pasti menderita. Betul atau salah? Mau ada makanan-makanan enak yang mahal-mahal, tapi kalau papa mama rajin bertengkar, anak-anak menderita. Maaf ya saudara, jangan tersinggung. Saya ini kalau ngomong apa ada, maaf, tapi saya harus maaf. Jangan marah ya. Kalau saya melihat saudara, nggak ada konglomerat di sini. Udah boleh nggak saya ngomong? Nah, apa arti? Sudah miskin, ciptakan neraka di rumah. Goblokmu. Kalau kaya, duitnya banyak, ribut terus, masih lumayan. Loh, betul nggak saya ngomong kalimat ini? Bertobat. Sudah miskin aja banyak tingkah. Saya harus ngomong ini karena saya rasa roh ini ngeri di antara saudara. Maka itu kenapa saya tanya bapak tadi istrinya di mana? Kenapa saya tanya papamu di mana? Maaf. Pulang dari sini, ciptakan surga. Amin. Supaya ada damai di keluarga kita. Amin. Maaf lagi sekali, rumah sudah kontrak, kecil, mau roboh, masih aneh-aneh, nggak tahu diri. Boleh nggak saya ngomong kalimat ini? Boleh. Supaya kita sadar dalam hidup ini. Lagi sekali kasihan anak-anak. Mereka itu nggak minta untuk dilahirkan. Setan tidak pernah melarang orang ikut doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, doa puasa. Setan enggak. Maka itu di mana-mana apa itu bukti doa, rumah doa apa? Saya mau katakan, yang setan halangi kita saling mengampuni. Kenapa? Saya jawab, kenapa setan menghalangi kita untuk saling mengampuni? Cepat. Iya, karena mereka ingin ciptakan neraka. Itu kan bodohnya kita. Betul? Oke, saya punya istilah. Pernah dengar nggak? Jadi member. Pernah dengar jadi member?
Singkat tuh di Banjarmasin ada member apa yang paling terkenal? Member apa Pak Naftali? Nge-gym. Oke, member apa lagi? Ayo jadi member, banyak loh. MLM belum, bukan member ya. Jadi keanggotaan apa gitu loh. Oke? Atau kata lain, langganan. Biasanya member atau langganan itu selalu diapakan? Diberi apa? Ayo. Sebelum hadiah ditawari macam-macam. Dijanjikan kalau ada produk baru langsung di WhatsApp. Maaf, kalau saudara tidak mau mengampuni, engkau menjadi membernya setan. Serius. Ada produk baru kebencian sudah di WhatsApp. Atau kalimat lain. Jangan goblok untuk jadi tong sampahnya setan. Betul tidak? Apa itu tong sampah setan? Dia lemparkan ke hati kita kemarahan, kebencian, tersinggung, iri hati. Itu sampah-sampah dari si setan. Nah, setan itu selalu mencari tong sampah. Siapa tong sampahnya? Manusia yang bodoh-bodoh itu. Maka itu suami istri, mungkin kalau dihitung 365 hari setahun, ya paling cuma 60 hari yang ada damai, sisanya ribut terus. Itu goblok sekali. Itu membernya setan, itu tong sampahnya setan. Jangan lagi setan. Maaf, ini ada kasus tapi enggak banyak. Pernah enggak saudara punya tetangga yang aneh, kalau buang sampah pasti ke halaman rumah kita? Pernah kejadian itu ada seperti itu? Nah, dengar, sehari tetangga lempar sampah kita diamin. Besok ngapain? Ayo besok ngapain cepat? Buanglah. 2 hari kita biarin. Hari ketiga nah, lempar balik. Aduh jangan. Lempar balik itu gak ngampuni namanya. Lempar balik. Guys, ini cuma ilustrasi ya. Kalau 3 hari kita gak bereaksi, maka seterusnya halaman kita jadi tong sampahnya tetangga. Seperti itu cara setan. Hari ini dia lempar kemarahan pada suami, pada istri, pada mertua, dan saudara terima. Besok setan akan buang sampah ya, dan saudara terima. Siapa yang goblok? Ya kita. Kira-kira banyak atau sedikit orang hidup ini jadi tong sampahnya setan, jadi membernya setan? Coba jawab. Nah, karena kita bodoh. Cobalah bodoh jangan dipelihara. Betul ya? Naikkan taraf pinter itu, naikkan. Sudah berapa tahun saudara menikah? Masa nggak hafal-hafal siapa pasanganmu? Ribut terus. Ngerti nggak kalimat? Hendaklah kamu semua lagi kali ngapain? Berhormat terhadap perkawinan. Ini dia. Terus dan baca. Dan janganlah mencemarkan tempat tidur. Kamu, kita suami istri ngapain? Mencemarkan tempat tidur. Stop. Inilah satu-satunya tempat yang Tuhan minta untuk dikuduskan. Bukan mimbar gereja, bukan bukit doa, menara doa. Di mana? Tempat tidur suami istri.
Ini luar biasa. Apa kata lain mencemarkan? Menodai. Apalagi cepat. Mencemarkan, menajiskan. Apalagi? Ayo saudara, ini penting sekali. Mengotori. Dengar ya. Tempat tidur kita kotor, najis, cemar. Jadi tempat sampah. Itu bukan karena kita terlalu sibuk sampai 3 bulan gak nyuci spray. Bukan. Kapan tempat tidur kita kotor, tercemar, najis? Baca. Sebab ayo baca. Sebab orang-orang Sunda dan Cina akan dihakimi Tuhan. Dihakimi itu apa artinya? Dihukum, diadili, disiksa. Nah, saya mau bongkar ini ya, yang di rumah juga ayo jujur. Hukum perjinahan dari kerajaan surga itu dahsyat. Hukum perjinahan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita nggak perlu ketemu orangnya. Bahkan hukum surga tentang perjinahan nggak perlu di tempat tidur. Masih ingat nggak? Barang siapa memandang orang lain, teruskan jangan pura-pura bodoh, awas, dan menginginkannya, maka kita sudah berzina dengan orang itu bukan di tempat tidur. Wih, ini luar biasa. Nah ini loh, maaf, suami istri yang nggak marah, nggak dendam, cuma jengkel. Ada nggak? Saya tanya ada tidak? Hanya. Mungkin suara berkata, saya nggak jengkel karena kali cuma itu sama aja. Nah, ini loh. Ketika suami istri tidak penuh hormat terhadap perkawinan, karena dia atau dua orang ini tidak mau saling mengampuni dan sedang di tempat tidur. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Tiba-tiba ingin melakukan hubungan suami istri, tapi masih jengkel. Maaf, bisa terjadi nggak? Ya. Jengkel. Nah, ini persundalan kita. Bisa nggak setan masuk kita mikir orang lain? Ini jahatnya setan, mengotori tempat tidur kita. Maka itu suami istri jangan anggap enteng rasa jengkel. Buat saya jengkel itu masih cukup besar. Saya turunkan adik bungsunya jengkel. Mau tahu? Mau kenalan? Nah, tidak suka. Loh, betul tidak? Enggak suka. Ayo jujur. Suami istri yang sudah saling enggak suka, bisa makan bareng nggak? Ya, boro-boro. Bisa dimakan itu orang itu. Betul. Yang kedua, suami istri sudah saling nggak suka, bukan jengkel, bukan marah, bisa doa bersama. Ini bahayanya keluarga, termasuk keluarga pendeta yang saling menjengkelkan. Mereka nggak bisa doa bersama, tapi harus khotbah, harus melayani. Akhirnya kemunafikan yang terjadi, karena di rumah nggak beres. Saya mau baca di Perjanjian Lama, jangan nanti cari ayatnya. Tiap kali Yahweh Tuhan hadir, selalu ada kalimat tempat ini kudus. Makasih. Setiap kali Dia hadir di tempat manapun juga. Oh, nggak apa-apa, kursinya ganti, waktunya beli itu. Ditumpuk Pak, ditumpuk. Iya, untuk 2. Gak apa-apa.
saudara kaget berarti masih hidup. Ayo. Tunggu dua, Pak. Tunggu dua. Udah? Lanjut, sudah yuk. Ayo kita lanjut. Ini yang berbahaya kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau di perjanjian lama, tiap kali Yahweh Tuhan Papa kita yang kudus itu hadir, dia pasti bilang tempat ini suci. Nah ini loh yang saya kaget. Maka kalau Papa kita minta, jangan kau kotori, kau najiskan, kau cemari tempat tidur. Berarti tempat tidur kita itu apanya Tuhan? Ayo. Berarti tempat tidur suami istri itu apanya Tuhan? Ini dahsyat. Faktanya Tuhan. Dia hadir di tempat tidur kita. Nah, dari ayat ini saya menemukan cara menilai. Ya, menilai itu menghargai. Ya, contoh beli emas, beli barang apa? Ada yang nilai enggak? Ngerti ya maksudnya ya? Nah, ternyata menurut Ibrani 13 ayat 4, nilai pernikahan kita itu di tempat tidur kita. Woi, saya terharu waktu Papa nunjukkan ini. Saya dapat terasa ini bulan Juli tahun 87. Suami istri yang harmonis, hatinya lega, penuh damai, nggak ada jengkel, nggak suka. Kira-kira kalau dua orang di tempat tidur, suasananya kayak apa? Romantis, betul, senang, bahagia. Kalau setiap malam suami istri menikmati hadirat Tuhan di tahtanya yang kudus, yaitu tempat tidur kita. Besok pagi kita bangun bawa suasana apa? Indah, surga, sukacita. Dan kalau kita bangun pagi dalam suasana surga, sukacita seperti itu, sepanjang hari kalau orang ketemu kita, ayo, merasa apa? Merasa happy juga. Nah, sebaliknya, ketika setan membodohi saudara, menjadi membernya setan, menjadi tong sampahnya setan, berarti suami istri di tempat tidur ini ngapain? Kalau rumahnya besar, kamarnya banyak, pasti alasan panas tidur kamar sana. Nah, yang tertawa ya. Kalau rumahnya kecil, kamarnya nggak banyak, pasti yang satu ngadep utara, satu ngadep selatan, cuma ketemu pantatnya saja. Betul? Ternyata nilai pernikahan kita bukan berapa besar rumah kita, berapa mewah bangunannya, bukan berapa juta penghasilan tiap bulan, tidak. Tetapi suasana di tempat tidur kita. Ini luar biasa. Kalau kita sudah mendengar ini, maaf ya, jangan marah. Berarti lebih mudah setan yang hadir atau Tuhan Yesus yang hadir di tempat tidur kita? Jujur. Ayolah saya tanya kok. Setan. Karena hanya nggak suka saja. Sudah kacau ini pikiran. Ayo hari ini berubah. Saudara, saya punya pengalaman yang menyedihkan dan itu fakta. Pernah dengar nggak ada anak-anak berontak melawan orang tua? Ini rahasianya. Satu-satunya penyebab anak-anak melawan berontak nggak hormat pada orang tua, kalau papa mamanya munafik. Setiap kali mau ke gereja, setiap kali mau ke acara-acara resmi undangan,
Begitu keluar pintu rumah langsung sok mesra gandengan. Tapi hampir tiap hari 2 orang pemain sinetron bajingan ribut terus. Anak-anak enek, katakan amin. Ngomonglah apa saja papa mama, anak-anak gak akan gubris karena kemunafikan kita. Ayo jujur. Ini yang Tuhan minta. Bagi saudara yang baru kenal saya hari ini, lihat cara saya bicara, cara saya ngajar. Saya nggak ada jaim-jaim, nggak ada jaim. Kurang-kurang enggak. Saya itu mau apa? Anak-anak saya tahu waktu saya di mimbar khotbah dan turun nggak di mimbar, mereka tahu saya sama. Nggak ada bedanya. Tapi banyak hamba Tuhan yang munafik. Oke, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Ya di rumah silakan tanya. Di atas saya akan baca pertanyaan saudara. Zoom, Facebook, Instagram. Ayo, ada yang mau tanya di sini? Berdamai ya, pulang dari sini ya. Loh, janji ya, ampun. Jangan bilang nggak bisa. Aku beri percobaan 3 bulan dulu. Ih, jauh sekali. Bayangkan kalau Tuhan ngampuni kita pakai percobaan, jadi apa kita ini? Jadi suami istri ya sudah selesai. Tutup buku yang kemarin, buka lembaran baru. Ada yang mau tanya? Ada? Saya bacakan. Ayo. Ada yang mau tanya? Yesus? Ada, ayo. Hari ini saya mengampuni. Mengampuni tidak. Amin. Mengampuni itu mudah. Mengampuni itu tidak berat. Ya toh? Tinggal mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Ya, ya. Oh silakan. Kenapa pakai perantara? Punya mulut sendiri kok. Kenapa? Sudah mengampuni tapi sering mungkin. Nah, ya. Kalau sudah mengampuni tapi suruh gitu, itu belum ngampuni goblok. Mengampuni itu namanya pura-pura. Kenapa bulan nih kok begitu? Serius? Enggak, saya ketawa itu goblok. Gimana goblok? Kenapa tidak? Sekarang bayangkan, apa-apa yang kita buat selalu aplikasikan ke Tuhan. Maksudnya begini, apa yang terjadi, kita sudah ngampuni tapi diungkit terus. Nah, praktekkan. Kalau kita sudah minta ampun tapi Tuhan ungkit-ungkit terus, kita jadi apa? Loh, jadi apa coba? Jadi ayam penyet masih ada harganya. Betul enggak? Jadi usah ngampuni enggak boleh diungkit. Coba kita buka Mazmur 103 ayat ke-12. Mazmur 103 ayat 12. Ayo kita usah ngampuni seperti Tuhan ngampuni kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jauh timur dari barat. Ke barat. Harusnya bukan dari. Ya, ulangi. Sejauh timur ke barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Siapa pernah tahu rahasianya? Kenapa nggak dibilang sejauh utara ke selatan? Kenapa sejauh timur ke barat? Wih, itu luar biasa. Kenapa? Sampai matahari terbit. Bukan dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Oke, saya percepat. Utara dan selatan ada titiknya tidak? Loh, ayo. Ada kutub utara, kutub selatan. Tapi titik timur dan titik barat itu tidak ada.
tidak? Karena bumi ini bulat. Lu ya kok tidak cepat saudara jawab? Ya. Ini jajan ilmu bumi kok ya benar. Betul? Lagi sekali. Titik utara ada? Ada, kutub utara. Titik selatan ada? Kutub selatan. Tapi timur dan barat itu tidak ada. Coba kalau ada yang nganggur kejar dari timur ke barat, mutar terus gak pulang. Ini loh cara papa ngampuni kita. Enggak, ya hilang sudah. Maka itu jangan jadi tong sampahnya setan, jangan jadi membernya setan. Mengampuni tapi apa tapi lagi? Enggak. Jelas ya? Terima kasih Ibu tanya itu supaya kita belajar. Betul? Ada lagi yang lain? Yang di rumah. Oh, ada yang tanya ya. Apa? Ya. Apa kiat-kiat sebelum nikah supaya setelah nikah tidak terjadi pertengkaran? Oke. Setelah nikah. Pertanyaan bagus. Apa kiat-kiatnya, tip-tipnya sebelum nikah supaya nggak terjadi pertengkaran? Setelah nikah. Setelah nikah nggak terjadi pertengkaran. Saya beri 2 tip sederhana. 2 itu banyak atau sedikit? Nah, selama pacaran rajinlah bertengkar. Lu serius? Habiskan peluru tajamnya. Duar. Nah, setelah menikah pelurunya habis. Lu kenapa? Dengan justru kalau pacaran ada kalimat gini, ya udahlah demi kamu, ya udah demi kamu. Ngerti nggak maksud kalimat ini? Itu biasanya siapa ngomong ke siapa? Ya udah demi kamu. Ayo yang pernah pacaran. Saya mau tanya. Itu dulu. Ini dengerin dulu pertanyaan ini. Nah, masih jawab belum selesai. Awas, dengerin. Siapa yang biasanya kalau pacaran ngomong ya demi kamu lah? Itu biasanya cowok atau yang cewek? Yang cowok ngomong ke yang cewek. Ya udah demi kamu. Ini bom waktu. Karena setelah menikah pasti ribut. Gak ada lagi demi kamu. Ada. Capek sudah. Betul tidak? Itu kiatnya. Nah, kiat yang kedua, gini. Yang pertama ini ya, makin rajin bertengkar selama pacaran, itu makin mengenal. Oh, ini calon suamiku. Ternyata dia nggak mau kalau aku begini. Oh, ini calon istriku. Dia nggak mau kalau aku begitu. Kan bagus. Terbuka, saling tahu kelemahan, kekurangannya, kelebihannya apa. Maka itu kalau pacaran, sudahlah apa adanya. Supaya tahu. Berarti nggak suka? Ya sudah, putus saja. Ayo cari yang lain. Ngapain diterusin? Kiat yang kedua, ini istilah orang-orang tua dulu. Yang kecil-kecil ingat ya, yang belum menikah. Waktu pacaran, meleklah selebar-lebarnya. Kalau kurang lebar pakai jepitan baju. Betul. Supaya kelihatan aslinya kayak apa. Betul. Nah, setelah menikah, meremlah rapat-rapat. Ini nasihat orang tua, saya pakai. Ya sudah. Maka itu kalau ada suka ribut setelah menikah, saya selalu tanya satu, yang milih siapa? Jawab, yang milih siapa? Ya sudah, ngapain milih-milih sendiri? Ada lagi? Oke, saran. Ayo, Lani. Gimana nggak melalui pacaran langsung nikah, tapi berantem tapi nggak pernah pacaran langsung nikah? Bahaya. Itu namanya beli kucing dalam karung. Bahaya itu. Oke. Ada lagi? Teks ini yang di Zoom harus dibaca. Kalau Zoom itu di sini. Itu ada loh, teks 14 pertanyaan. Ada ya? Itu. Ada nggak coba? Oh iya. Ada, ayo. Wah, teks ini belum. Ada nggak? Ini Nggak ada. Cuma nulis saja mereka. nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ayo yang lain. Satu lagi pertanyaannya. Ayo apa?
Nah makanya itu saudara, kalau hidup kita seperti ini kan enak. Ya toh apa-apa dibuat tertawa sajalah. Enggak aneh. Enggak punya duit tertawa saja. Mau marah sama siapa? Ya serius. Ya, sudah enggak punya duit marah-marah terus sweatannya tambah banyak. Nah, kalau nggak punya duit terus lapar, ya puasa itu sehat, detox. Enggak amin. Ya, ajari anak-anak, ayo kita hemat ya, gitu. Oh, itu bisa. Masih ada Pak. Oh, masih ada. Tadi ada yang nanya kayaknya. Oh. Sudah mengampuni. Apa itu? Yang tanya. Kalau sudah mengampuni, dengar, kalau sudah mengampuni, tapi saudara yang diampuni ini terus berulang dan mulai ganggu saudara yang lain, gimana? iya, ya cari orang yang disegani oleh suka berulah itu, suruh nasihati. Jadi ya udahlah, kalau kamu nggak cocok dengan komunitas kita, ya cari yang lain. Jangan ganggu yang di sini, begitu ya. Oke, sudah, betul. Hari ini pulang mau berdamai semuanya. Amin. Betul. Nggak boleh ingat yang dulu. Lihat deh. Hidup di dalam kebenaran. Ingat terus saya ngomong tadi. Kalau saudara kaya raya, ribut terus nggak apa-apa. Miskin kok. Maaf, udah betul nggak? Maaf saya ngomong. Setuju ya? Pulang membawa damai. Oh, maka surga ada di keluarga kita, anak-anak kita bahagia semuanya. Oke.